para suster, bruder, pater, utusan paroki kita sekalian, beserta pertemuan Signis yang saya hormati. Selamat pagi semuanya. Baik, saya Romo Benediktus Gago, saat ini membantu Bapak Uskup Ruteng untuk menangani Lembaga Karitas Keuskupan Ruteng, lembaga kemanusiaan yang menangani kebencanaan macam BPBD-nya pemerintah dalam koordinasi dengan Karitas Nasional dan Karitas Internasionalis di Vatikan. Dan isu kita saat ini ada 3: perubahan iklim, isu migran, dan kesehatan ibu dan anak. Dan saat ini kami sedang menjalankan program terkait dengan perubahan iklim dengan pengembangan pertanian organik. Ada 4 kelompok, dan dalam kegiatan itu selalu koordinasi dengan teman-teman Komsos untuk dokumentasi dan publikasi. Dan semoga tahun ini kami bisa membuat film pendek terkait dengan bagaimana action plan dari Laudato Si itu bisa diimplementasikan dalam karya-karya kemanusiaan. Juga kami memfasilitasi kerjasama antara satu lembaga internasional, World Vision, dalam kerjasama dengan Keuskupan untuk advokasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Keuskupan Ruteng. Kami ada satu tim untuk kerjasama ini untuk isu pemenuhan hak anak dan juga perlindungan serta penyediaan host, water, sanitation, and hygiene untuk umat di Keuskupan Ruteng, terutama di 11 paroki pendampingan. Itu perkenalan Romo, terima kasih. Lanjut. Baik, peserta sidang yang kami hormati, tadi kita telah mendengarkan pemaparan dari Romo Stanis tentang program-program konkret pastoral Keuskupan Ruteng, dan pada kesempatan ini saya menyampaikan perspektif teologi, kultural, budaya yang menjadi latar belakang dari semua program itu. Idealnya tadi saya mempresentasikan duluan, dan buah-buah dari refleksi itu adalah tampak dalam program. Tetapi karena saya tadi ada halangan, kebetulan kami di yayasan tadi bersidang untuk memikirkan pergantian rektor di Unika karena Monsinyur Max sudah jadi uskup, sehingga saya meminta Romo Erik untuk materi saya digeser ke jam kedua. Dan terkait hal ini, Keuskupan Ruteng sendiri dalam pengembangan pastoralnya menggunakan metode 3M, ya. 3M itu melihat, menilai, dan memutuskan. Metode ini sebenarnya diperkenalkan oleh Joseph Cardin, itu seorang teolog di Jerman, dengan metodenya itu Sehen, Urteilen, und Handeln. Jadi melihat situasi, lalu kemudian menilai dalam terang iman, lalu kemudian memutuskan aksi-aksi konkret. Nah, tadi melalui Romo Stanis kita telah mendalami bersama di M terakhir, memutuskan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan di M pertama dan M kedua, melihat situasi konkret dan juga menilai dalam terang iman. Nah, dalam perjalanan pastoral Keuskupan Ruteng di awal tahun pastoral, biasanya bulan Januari itu, semua pastor paroki dan pengurus DPP dan juga seksi terkait tema itu berkumpul di tempat ini untuk studi bersama tentang tema pastoral tahun tersebut, khususnya tahun ini tahun ekologi integral. Pada saat pertemuan itu dilihat situasi-situasi yang terjadi terkait dengan isu-isu lingkungan hidup yang ada di Keuskupan Ruteng. Lalu setelah itu direfleksikan melalui terang firman dan berbagai poin-poin permenungan dari ajaran gereja. Lalu pada akhirnya, seperti yang saya sampaikan, buah refleksi itu tertuang dalam komitmen dan program-program kerja. Dan setelah itu tahap selanjutnya kami turun ke Kevikepan dan paroki untuk mensosialisasikan lagi, dan setelah itu mereka memasukkan dalam program kerja,
lalu kami melakukan 3 kali monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi. Sehingga pada kesempatan ini saya menyampaikan semoga kita tidak lupa apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup Cornelius tadi terkait dengan gagasan Laudato Si dan Laudato Deum dari Paus Fransiskus yang sebenarnya memberikan banyak pendasaran teologis terkait dengan isu ekologi atau lingkungan hidup. Untuk tahun ekologi pastoral Keuskupan Ruteng, itu moto kita itu harmonis, pedagogis, dan sejahtera. Kita ambil kutipan dari Mazmur sebagai warna pujiannya itu, langit dan bumi pujilah Tuhan, menuntun kami atau kita semua dalam dendang seluruh ciptaan yang bersukacita dan memuji Sang Pencipta. Dalam keindah alam kita dikerahkan untuk mengangkat hati melampaui batas-batas dunia ini kepada Tuhan Pencipta alam semesta. Dan kesadaran mendalam akan kesatuan dengan alam, dengan Sang Khalik ini menjadi penggerak fokus pastoral Keuskupan Ruteng tahun ekologi integral, harmonis, pedagogis, dan sejahtera. Dan tema ini merupakan tema tahun ke-9 dalam konteks Sinode 3 setelah berjalan bersama dalam tahun pengudusan, pewartaan, persekutuan, pelayanan, penggembalaan, tata layanan, pariwisata holistik, dan tahun kemarin itu ekonomi berkelanjutan. Dan sesungguhnya isu ekologi ini sudah menyebar di beberapa tahun ini, tetapi semakin dipertajam sejak tahun pariwisata holistik, integral, dan ekologis, lalu ekonomi berkelanjutan dan ekonomi ekologis, dan juga tahun ini. Dan moto tadi mungkin Romo Stani sudah singgung tadi terkait dengan harmonis, itu bagaimana keserasian antara makhluk ciptaan, antara manusia dan ciptaan lingkungan yang lain. Lalu yang terakhir itu harmonis antara ciptaan dan pencipta. Sehingga tahun ini diharapkan Keuskupan Ruteng semakin mengembangkan bagaimana relasi antara sesama manusia, harmonis dengan alam, dan juga dekat dengan Sang Pencipta. Pedagogis lebih berarti bagaimana tahun ini isu-isu ekologis atau nilai-nilai ekologis itu dididik atau diajarkan, direfleksikan dalam berbagai tingkatan pada pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru dan ekonomi sirkuler, ekonomi yang berkelanjutan. Penggunaan satu produk tidak langsung jadi sampah, tetapi bagaimana barang-barang yang merupakan sisa dari satu produk bisa dipakai lagi untuk pengembangan produk yang lain. Dan kesejahteraan itu juga tampak dalam usaha-usaha di berbagai bidang kehidupan, pertanian, pariwisata, ekonomi, perkebunan, tetapi selalu mengutamakan prinsip ekologis. Sehingga di semua komisi tahun ini berusaha dalam mengembangkan program itu, mengepung isu ini. Sehingga kami di Caritas dalam pengembangan pendampingan kelompok masyarakat rentan itu, bagaimana pertanian itu ramah lingkungan dengan memproduksi pupuk-pupuk organik dan menghasilkan sayuran organik untuk masyarakat. Yang berikut, dalam pertemuan awal tahun itu, sidang pastoral Keuskupan, kita melihat situasi pertama itu situasi krisis ekologis di wilayah Keuskupan Ruteng. Di semua paroki duduk bersama per gugus. Gugus itu kumpulan dari beberapa paroki yang memiliki isu bersama, dan yang paling banyak isu itu ada pencemaran yang masif, ada pencemaran udara, ada juga air, laut, tanah, dan emisi karbon dengan panas bumi semakin panas maksudnya. Yang berikut isu sampah, dan yang paling direfleksikan waktu juga soal isu sampah pangan yang bertumpukan di mana-mana. Banyak makanan-makanan sisa yang tidak terlalu bijaksana dikonsumsi dengan baik. Meskipun ketidakbijaksanaan konsumsi ini berdampak bagi saudara-saudara di Belanda. Kami istilah di Belanda itu belakang dapur Anda, artinya babi dan sebagainya. Jadi banyak makanan sisa dipakai untuk menjadi pakan ternak.
Tetapi itu adalah sisa karena bagaimana masyarakat kita seringkali tidak memprediksi atau mengatur pola konsumsinya dengan baik. Berikut kerusakan lingkungan yang parah, hutan, kemudian terumbu karang, lahan pertanian, pantai, dan lapisan ozon, lalu krisis pemanasan global dan perubahan iklim. Ini adalah krisis yang tampak dalam konteks Uskupan Ruteng, tetapi kalau kita mendengar atau membaca dokumen Laudato Si yang mungkin juga disinggung oleh Yang Mulia Bapak Uskup tadi, itu juga menjadi bagian dari kegelisahan dunia, ya, isu-isu ini. Berikut apa dampak yang dialami dalam studi FGD selama 2 hari itu. Ditemukan adanya peristiwa cuaca ekstrim, perubahan pola curah hujan, kekeringan, banjir, longsor, dan angin topan, juga krisis pangan, bukan saja gagal panen, ada juga gagal tanah, bahkan ada juga gagal persemaian, ya. Berikut ada krisis air, banyak sumber mata air yang berkurang. Di wilayah Ruteng ini ada satu nama Weizes, sumber air untuk masyarakat, air minum, tetapi sekarang semakin berkurang. Dia punya debit, bahkan kering sama sekali pada musim kemarau. Lalu kemudian risiko kesehatan yang meningkat, banyak stunting. Tahun ini angka stunting kembali naik di wilayah Uskupan Ruteng ini. Lalu kemudian ada risiko pada binatang, ada flu babi yang saat ini masih merajalela, sehingga pengembangan PSE untuk kelompok-kelompok masyarakat sekarang ini untuk proyek babinya itu di moratorium.